kita akan membahas materi mengenai kinematika gerak. Pada kinematika gerak, kita akan membahas mengenai pengertian, persamaan, dan contoh soal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kinematika gerak ini, kita akan membahas mengenai posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Pertama, kita akan membahas mengenai posisi. Posisi adalah letak di mana kita berada. Misalkan pada koordinat kartesius ini ada sumbu X dan ada sumbu Y, seseorang berada pada titik A. Di sini misalkan, berapa nilai A? Misalkan ini berada pada koordinat 1,1. Itulah posisinya pada koordinat X1 dan Y1. Jika mereka tidak pada posisinya lagi, pindah ke posisi lain, maka nanti akan muncul besaran jarak dan perpindahan. Oke, jarak itu adalah semua lintasan. Misalkan ini ada kota A, kemudian ada kota B, ada kota C. Kota C. A ke B jaraknya 4 meter. Kilometer lah ya. 4 km. Dari B ke C itu 6 km. Nah, misalkan ada seseorang ingin melakukan perjalanannya dari A ke B ke C. Nah, misalkan berarti dia perjalanannya ke B, perjalanannya ke C. Ternyata ada ketinggalan di kota B, dia balik lagi ke kota B. Nah, maka lintasan yang dilaluinya itu adalah ini 4 kilometer, ini 6, kemudian juga 6 kilometer. Sehingga total jaraknya adalah 4 ditambah 6 ditambah 6. Sama dengan 16 kilometer. Oke, itu adalah jarak semua lintasan yang dilaluinya. Jikapun seseorang ini kembali ke titik A, berarti nanti ditambahkan lagi 4 km lagi. Oke, berbeda dengan perpindahan. Perpindahan itu kita hanya melihat lintasan antara posisi awal dengan posisi akhir. Jika kita lihat ke soal yang di atas, posisi awalnya berada di A, posisi akhirnya berada di B, sehingga perpindahan yang dilakukannya hanyalah 4 km. Nah, jika misalkan seseorang tersebut beranjak dari kota A, kemudian keliling ke kota B, ke kota C, dan dia kembali ke kota A, maka perpindahan yang dialaminya adalah 0. Karena posisi awalnya di kota A, posisi akhirnya di kota A, sehingga tidak ada lintasan antara A dan A. Kemudian kita dapatkan perpindahannya adalah 0. Jika kita berbicara mengenai besaran, maka jarak ini adalah besaran skalar. Dan perpindahan adalah besaran vektor. Sehingga vektor mempunyai arah, kita harus tahu arahnya ke mana. Jika misalkan kita contohkan lagi, contoh soal perpindahan itu, misalkan posisi antara kota A, kota B, dan kota C ini seperti ini. Misalkan ini 4 km, kemudian ini 3 km. Nah, jika misalkan Ani berangkat dari kota A menuju kota B, kemudian lanjut ke kota C, dan disinilah akhir perjalanannya. Sehingga kita bisa menentukan jaraknya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7 km. Untuk perpindahannya adalah posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C, sehingga lintasan antara awal dan akhir itu adalah ini. Ya, ini kita lihat, ini bisa kita tentukan ini segitiga siku-siku. Jika 4, 3, maka sisi yang miring adalah 5. Sehingga perpindahan yang dialaminya adalah 5 km. Nanti bisa diuji menggunakan Pythagoras. Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat.
Kita lanjutkan materi kita ke besaran kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan V itu kita menggunakan besaran jarak. Jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Untuk kecepatan V juga. Nah, ini kita pakainya perpindahan. Perpindahan per waktu. Dalam kinematika gerak, ada dua gerakan. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau kita kenal dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau yang kita kenal dengan GLBB. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya yang tetap secara teratur dalam selang waktu tertentu. Dalam GLB, kita nanti akan mengenal dua kecepatan. Yang pertama, kecepatan saja atau kecepatan rata-rata. Yang kedua adalah kecepatan sesaat. Kecepatan atau kecepatan rata-rata kita menggunakan persamaan yang sebelumnya. V sama dengan S per T. Ini adalah perpindahan, kemudian T adalah waktu. Nah, apa bedanya dengan kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah kecepatan ketika waktu tertentu. Jadi, misalkan kecepatan ketika detik ke-10 bisa jadi berbeda dengan kecepatan pada saat T sama dengan 11 misalkan. Nah, pada kecepatan sesaat ini kita menggunakan yang namanya diferensial. Diferensial. Dalam matematika kita sudah mempelajarinya. Jadi rumusnya adalah V sama dengan diferensial perpindahan per diferensial waktu. Untuk itu, kita akan mengulang kembali materi mengenai diferensial atau turunan. Misalkan persamaan X sama dengan AT dipangkat dengan N, maka dx per dt nilainya sama dengan pangkatnya N dikali dengan A dikali dengan T tadi, pangkatnya dikurang dengan 1. Misalkan, contoh, X sama dengan 2T pangkat 3. Carilah diferensial X terhadap T, atau turunkanlah. Maka hasilnya adalah 3 dikali dengan 2 dikali dengan T, pangkatnya 3 dikurang dengan 1. Sehingga hasilnya 6T pangkat 2. Nah, turunan dari perpindahan ini tadi adalah V, sehingga ini adalah persamaan untuk kecepatan sesaat. Nah, jadi untuk kecepatan sesaat ini, ciri khasnya adalah dia menggunakan persamaan. Apa itu persamaan? Yang ada variabelnya seperti ini. Nah, ada 6, ada angkanya, ada variabelnya gitu ya. Jadi itu adalah kecepatan sesaat. Untuk lebih paham, maka kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 2 jam? Kita buat dulu yang diketahui. V sama dengan 72 km per jam. Kemudian ada waktunya, T sama dengan 2 jam. Yang ditanya adalah jarak yang dilakukannya berapa. Kita punya persamaan V sama dengan S per T. Sehingga untuk menghitung nilai S, kita dapat menghitungnya menggunakan V dikali dengan T. Sehingga jarak yang ditempuh adalah V tadi 72 km per jam dikali dengan waktunya 2 jam. Sehingga didapatkan hasil jarak
mobil tersebut adalah 144 km. Yang perlu diperhatikan adalah satuannya harus sama. Jika di kecepatan satunya kilometer per jam, maka pada waktunya harus dalam jam juga. Untuk lebih lanjut, kita lihat contoh soal kedua. Budi berjalan kaki dengan kecepatan konstan 1,5 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 10 menit? Kita buat yang diketahui, V sama dengan 1,5 meter per sekon. Kemudian jarak yang ditempuh dalam waktu T sama dengan 10 menit. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Nah, dari soal pertama kita sudah dapatkan persamaan jarak adalah V dikali dengan T. Sama dengan V nilainya 1,5 meter per sekon dikali dengan 10 menit. Kita lihat di sini satuannya sekon, kemudian di bawah satunya menit, sehingga waktunya harus kita ubah menjadi sekon. 1 menit adalah 60 detik, sehingga 10 menit adalah 10 dikali 60 sama dengan 600 sekon. Kita bisa menggunakannya di sini dikali dengan 600, sehingga Budi berjalan kaki dalam jarak 900 meter. Kita masuk ke contoh soal kecepatan sesaat. Rani berada pada posisi dengan persamaan berikut. X sama dengan 5T kuadrat tambah 2T dikurang 10. Berapakah kecepatan Rani pada saat 2 sekon? Nah, karena kita punya persamaan posisi, yang ditanya adalah kecepatan, maka kita harus menurunkan, atau tadi konsep diferensial. V sama dengan ds per dt, atau karena persamaannya x, maka V sama dengan dx per dt. X sama dengan 5T kuadrat ditambah 2T dikurang 10. Kita turunkan 1 per 1. 2 dikali 5 dikali T, 2 kurang 1 itu 1, ditambah 2T, 1 dikurang 1 itu 0. Diferensial dari konstanta itu 0. Sehingga didapatkan 10T ditambah 2. Karena apapun di pangkat 0 nilainya 1. Kita dapat persamaan V sama dengan 10T tambah 2. Yang ditanya pada saat T sama dengan 2. Sehingga T ini kita substitusikan dari 2. 10 dikali 2 ditambah 2. Sama dengan 20 ditambah 2. Nilainya 22. Kecepatan meter per sekon. Selanjutnya kita masuk ke materi jarak lurus berubah beraturan, atau kita kenal dengan GLBB. Apa itu GLBB? GLBB adalah jarak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur setiap selang waktu tertentu. Perubahan kecepatan ini disebut dengan percepatan. Pada GLBB, percepatan nilainya konstan. Penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama contohnya ketika mobil direm, yang kedua ketika bola menggelinding, yang ketiga bisa pada roket yang diluncurkan. GLBB kita mengenal percepatan. Bahwa percepatan ini kita simbolkan dengan A. Untuk menghitung percepatan, kita dapat menghitungnya menggunakan perbandingan antara kecepatan dengan waktu tempuh. Untuk percepatan sesaat, atau kita simbolkan tetap dengan A juga, sama seperti percepatan sesaat. Ini menggunakan diferensial. Sehingga rumusnya A sama dengan dV per dt.
Nah, tadi kita sudah mengenal ada perpindahan atau X juga bisa, ada V, ada A. Jika diketahui persamaan posisi, yang ditanya adalah kecepatan sesaat, maka kecepatan dihitung menggunakan ds per dt. Jika kita mengetahui persamaan kecepatan, kita menghitung percepatan sesaat, maka kita diferensialkan juga. A sama dengan dv per dt. Nah, akan ada perbedaan antara diferensial dan turunan. Diferensial, tadi misalkan ada persamaan posisi X sama dengan AT pangkat N. Maka diferensial dari X itu adalah, atau diferensial dari X adalah V, maka menghitungnya N dikali dengan A, T pangkat N dikurang 1. Untuk integral ini kebalikan. Integral simbolnya seperti ini ya. Nah, jika kita punya persamaan yang seperti tadi, kita ulang lagi. Ada S, ada V, ada A. Jika kita punya S, ditanya V, pakai diferensial. Jika kita punya V, ditanya A, ini juga menggunakan diferensial. Maka integral adalah kebalikan. Jika kita mempunyai persamaan A, kita menghitung V, maka ini kita integralkan. Atau kita punya persamaan V, menghitung S, maka kita integralkan juga. Mari kita pelajari konsep integral. Misalkan sebuah persamaan kecepatan AT di pangkat N. Maka kita menghitung S atau jarak, tadi menggunakan integral. Cara menghitungnya adalah, tulisannya itu integral. Dari V dinaikkan terhadap T. Rumusnya adalah koefisien A-nya per pangkatnya ditambah 1. T sebagai variabel, N sebagai pangkat ditambah 1. Misalkan, V sama dengan 2. T pangkat 3. Maka, untuk menghitung S sama dengan 2 per pangkatnya 3. Kita tambah 1. Satunya, variabelnya T, pangkatnya tadi 3, ditambah 1. Sehingga menghitungnya 2 per 4, T pangkat 4. Atau boleh kita sederhanakan, 1 per 2, T pangkat 4. Oke, kita masuk ke persamaan GLBB. Persamaan pokok GLBB sebagai berikut. Ada yang pertama, kemudian persamaan kedua, persamaan ketiga, persamaan keempat. Sebenarnya untuk 3 persamaan di atas saja sudah dapat digunakan. 4 ini adalah salah satu persamaan singkat yang juga bisa kita gunakan. Nah, untuk memahami materi GLBB dan dapat menyelesaikan soalnya, kita harus memahami dan menghafalkan rumus-rumus yang ini. Dalam gerak GLBB ini, kita dapat bagi 3 kondisi. Yang pertama adalah vertikal ke atas, yang kedua vertikal ke bawah, yang ketiga jatuh bebas. Jika gerak vertikal ke atas, maka dalam persamaan umum pokok berikut, nilai A kita harus ganti menjadi minus percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kita biasanya nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Atau lengkapnya 9,81 meter per sekon kuadrat. Karena dia ke atas, kita ganti A-nya menjadi minus G. Karena jika dia GLBB ke bawah, maka nilai percepatannya kita ganti menjadi nilai G saja. Untuk jatuh bebas, maka V0 benda tersebut adalah 0. Ciri khasnya, kata-katanya adalah jatuh. Jadi, rumus yang harus dihafalkan adalah rumus-rumus pokok. Untuk ketiga kondisi ini atau kondisi lainnya, kita ubah sesuai dengan kondisi masing-masing.
Contoh soal pertama. Sebuah mobil mula-mula diam, sehingga nilai V0-nya sama dengan 0. Dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kecepatan mobil setelah 5 detik. T sama dengan 5. Yang ditanya adalah kecepatan mobil. Itu adalah VT. Ingat dari persamaan pokok, manakah persamaan yang dapat kita gunakan? Ya, persamaan pertama. VT sama dengan V0 ditambah AT. Kita tinggal masukkan saja V0 0 ditambah A nilainya 2, T nilainya 5. Sehingga kita dapatkan hasil 10 meter per sekon. Contoh soal kedua. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Berapa tinggi maksimum yang dicapai benda tersebut? Ketika benda dilempar vertikal ke atas, benda ketika sampai di atas, nah, nilai kecepatan terakhirnya di titik tertinggi adalah 0. Ini adalah kecepatan awalnya. Bendanya seperti ini kira-kira uraiannya. Diketahui tadi adalah kecepatan awal 20, sehingga nilai V0-nya kecepatan awal 20, sehingga V0 sama dengan 20 meter per sekon. Tinggi maksimum yang dicapai benda. Kita dapat ketika dia di titik tertinggi, maka nilai VT sama dengan 0. Yang ditanya tinggi. Nah, perpindahan dari bawah ke atas, perpindahan itu adalah S. Sehingga yang ditanya adalah S. Dari 3 persamaan ini, manakah yang bisa kita gunakan? Oh, kita tidak ada nilai A. Nah, karena dia vertikal ke atas, tadi ingat, teorinya adalah nilai A adalah min G. Sehingga kita buat min 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari yang diketahui ini, lihat persamaan pokoknya yang dapat kita gunakan adalah persamaan yang kedua. VT sama dengan V0 ditambah 2 AS. Maaf, VT-nya kuadrat, V0-nya juga kuadrat. VT kuadrat 0 sama dengan V0 20 kita kuadratkan ditambah 2 A-nya min 10. Hapus dulu. A-nya tadi min 10 dikali dengan S. Kita selesaikan 20 kuadrat 400, 2 kali min 10 min 20 S. Bahkan 20 S sama dengan 400. Sehingga S sama dengan 400 per 20 sama dengan coret 20 meter. Oke. Soal ketiga. Batu dijatuhkan, sehingga ini gerakannya adalah jatuh bebas. Dari ketinggian 20 meter. Misalkan ini batunya, ini dasar. Ini batunya jatuh ke sini, ke bawah. Itu S sama dengan 20 meter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan batu untuk mencapai tanah? Nah, ketika dia dijatuhkan, tadi kita dapat V0 sama dengan 0. Ketika dia jatuhnya ke bawah, maka nilai A sama dengan G, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah waktu. Dari persamaan berikut, manakah yang dapat kita gunakan? VT-nya tidak ada, ini VT-nya juga tidak ada, sehingga yang persamaan ketiga.
S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah di T kuadrat. Boleh kita ubah langsung A-nya menjadi Q. Sama dengan P0-nya 0 dikali T ditambah setengah dari 10 dikali dengan T kuadrat. S-nya tadi 20. 20 sama dengan setengah dari 10 itu 5 kali T kuadrat. Sehingga T kuadrat adalah 4. Didapatkan nilai T sama dengan 2 sekon. Selesai. Oke, jadi intinya kita harus menghafal semua rumus ini dan dipahami mana yang akan kita gunakan.